Sejak zaman dahulu, kita sering berharap untuk bisa menjelajahi dunia ini, tidak hanya ke kota lain atau ke negara lain, tapi juga menembus angkasa menuju planet lain atau bahkan tata surya lain. Masalahnya, mengunjungi planet lain tuh nggak segampang pesan hotel via aplikasi online, terus langsung berangkat di hari itu juga. Tentu saja, jarak adalah salah satu masalah utamanya. Sebagai contoh, tetangga terdekat bumi, yaitu bulan, jaraknya saja sudah 384.000 km. Bahkan dengan pesawat angkasa secepat saat ini pun, untuk melakukan perjalanan dari bumi ke bulan, kita perlu 2 atau 3 hari, atau hampir sama, kayak maraton film-film Marvel Cinematic Universe, dari Iron Man sampai Far From Home. Kemudian, dari seluruh anggota tata surya kita, tetangga terdekat kita selain bulan adalah sesama planet dalam, yaitu planet-planet yang orbitnya berada di antara matahari dan sabuk asteroid. Mereka adalah Merkurius, Venus, dan Mars. Walaupun mereka relatif dekat dengan bumi, namun jaraknya tetap aja jauh, paling nggak antara 42 juta hingga 92 juta kilometer. NASA mengatakan bahwa waktu paling singkat untuk mengunjungi Mars saat ini adalah 9 bulan. Bandingkan dengan planet-planet luar yang jaraknya antara 600 juta hingga 4,5 miliar kilometer. Artinya, dengan teknologi saat ini, kita akan perlu 9 tahun untuk sampai ke Jupiter dan 60 tahun untuk sampai ke Neptunus. Pendeknya, jauh banget bro. Jadi, kalau ada yang mencetuskan ide untuk bikin koloni manusia di sekitar planet-planet luar, atau bahkan mau menjelajah hingga ke tata surya lain, seperti di dekat Alpha Centauri, mengutip filsuf ternama asal Inggris Lara Croft, jawaban yang tepat adalah no. Artinya, saat ini paling mentok kita cuma bisa mengunjungi bulan atau planet-planet dalam lainnya. Syukur-syukur kita bisa menterraform mereka supaya layak dihuni manusia. Hitung-hitung dari gak bosan cuma di bumi aja. Tapi ada tantangan lain. Kondisi planet-planet tersebut sangat sulit untuk ditaklukkan dengan teknologi saat ini. Sebagai contoh, bulan dan Merkurius memiliki masalah dengan siang yang sangat panas dan malam yang sangat dingin akibat atmosfernya yang sangat-sangat tipis dan tidak bisa dipakai untuk bernafas, serta waktu siang malam yang sangat panjang. Mars juga memiliki masalah dengan tipisnya atmosfernya yang hanya 1% dari atmosfer bumi. Itu pun 96%-nya terdiri atas karbon dioksida. Venus, sungguh mimpi buruk bagi para insinyur, pecinta lingkungan, atau bahkan bagi manusia manapun. Tidak hanya 96,5% atmosfer yang tersisa atas karbon dioksida seperti di Mars, temperatur di sana pun mencapai 465 derajat Celcius. Bahkan kalaupun kamu bisa pakai baju anti panas dan anti gas mematikan, tekanan permukaan di Venus mencapai 93 atm, atau setara dengan berenang sedalam 900 meter tanpa alat bantu, atau setara dengan disuruh gendong 156 gajah di punggungmu, yang telah disepakati oleh dokter ortopedis sedunia sebagai kegiatan yang sangat tidak sehat. Lalu, apa yang kita bisa lakukan? Mari kita mulai dari bulan. Untuk mengadakan atmosfer, kita bisa menambang oksigen yang terkandung di batuan di bulan sampai terbentuknya atmosfer yang memadai untuk manusia. Kemudian, untuk Mars, kita bisa memecah molekul karbon dioksida dari karbon dan oksigen yang dapat digunakan untuk mengadakan atmosfer dan air di Mars. Kemudian, Venus. Masalah pada atmosfer, temperatur, dan tekanan pada Venus saling berkaitan, sehingga apabila kita berhasil mengurangi jumlah karbon dioksida pada Venus, seperti memecah molekul yang menjadi karbon dan oksigen seperti pada Mars, kita dapat membuat atmosfer pada Venus menjadi lebih ramah lingkungan, serta mengurangi temperatur dan tekanannya agar lebih ramah manusia. Terakhir, Merkurius. Planet ini yang paling berat, karena kesulitannya kayak bulan, tapi dalam nightmare mode, terutama karena jarak yang jauh dibandingkan bulan dan planet-planet dalam lainnya. Namun, intinya, kalau kita sudah bisa menaklukkan bulan, Mars, dan Venus, seharusnya proses terraform Merkurius nggak terlalu lama. Memang, Merkurius bukan planet favorit para ilmuwan, namun justru karena ukurannya yang kecil dan jaraknya yang relatif dekat dibanding planet-planet luar, bukan tak mungkin akan ada lebih banyak penelitian dan eksperimen yang dilakukan untuk menjinakkan planet tersebut. Pada akhirnya, mungkin tidak akan ada planet yang bisa menggantikan bumi sebagai markas utama umat manusia, baik dari segi ukurannya, jaraknya dari matahari,
sumber daya alamnya, dan sebagainya, setidaknya di tata surya kita ini. Tapi bukan berarti perjuangan kita untuk menjelajahi atau bahkan menaklukkan planet lain akan ada artinya. Karena dengan meneliti planet-planet itu, kita akan dapat lebih menyadari betapa kecil dan rapuhnya kita di alam semesta ini. Sehingga kita akan menjadi lebih rendah hati, serta dapat mencari cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia tanpa harus merusak lingkungan dan planet manapun yang akan kita tempati.